Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wa nikmatil iman wal islam la hawla wa la quwata illa billahil ali nadim. Monggo tulur sarapan makan siang. Dengan seadanya kita bersyukur atas nikmat Allah. Kekayaan di laut bermacam-macam ikan. Kekuasaannya siapa? Kekuasaannya Allah. Kekayaan ikan, di kali-kali berantas juga banyak ikan. Siapa yang bikin, siapa yang punya, semua Allah. Kekayaan ditambah, orang bikin tambah. Bermacam-macam ikan, ada udang, ada mojair, ada bandeng. Banyak ikan siapa? Yang ngasih ikan Allah, yang menciptakan hewan ikan. Hanya manusianya yang membentuk, bikin kolam, bikin tambak. Subhanallah, Allah memberi rezeki siang dan malam selamanya, tidak pernah berhenti. Rezeki dari Allah tidak bisa dihitung dari mesin komputer apapun. Kekayaan di dasar bumi, di darat, di bumi banyak pepohonan. Masya Allah, subhanallah. Pohonnya, kayunya bisa dibikin rumah, bisa dibikin meja, bisa dibikin tempat tidur, bisa dibikin kursi. Subhanallah. Siapa yang ngasih pohon? Allah. Allah maha kaya, maha kuasa, kuasa segala-galanya. Allah tidak tidur. Allah niku mboten sari. Allah maha welas kasih sayang kepada hambanya. Kehidupan orang yang di dunia ini, di atas bumi, di darat, banyak pepohonan. Kayunya bisa dibikin rumah, bikin kursi, bikin tempat tidur. Daunnya juga bisa dimakan. Sebagian sapi ada yang mau. Juga kambing ada yang mau sebagian daunnya. Seperti pohon mangga. Subhanallah, buahnya bisa dimakan dan banyak pertumbuhan-pertumbuhan di dasar bumi ini, di atas bumi ini. Siapa yang ngasih? Allah yang menciptakan banyak pepohonan, banyak di sawah, di Tegal, orang yang menanam padi, jagung, kacang tanah, kacang kulit, kedelai dan sebagainya. Siapa yang mengasihi? Allah subhanallah. Tidak ada yang membandingkan dengan kekuasaan Allah. Orang-orang yang hidup di dunia ini memang butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, butuh mencari kebutuhan-kebutuhan hidup di dunia ini. Banyak diantaranya Allah yang mengasihi kepada hambanya. Allah akan mencukupi rezeki kepada hambanya. Contoh ini siapa yang ngasih? Allah. Apakah bisa manusia membuat pohon, membuat ikan, tidak bisa. Bisanya manusia bikin onderdil mobil, onderdil sepeda motor, sepeda ontel, sepeda pancal. Manusia bisa bikin pesawat, tapi siapa yang ngasih akal, yang ngasih pikiran? Allah semua. Yang bikin pesawat Allah, cuma dasarnya, cuma secara kasarnya, cuma dohirnya manusia. Tapi Allah yang mengasih akal. Hambanya membuat pesawat, membuat mobil, membuat sepeda motor, membuat sepeda ontel, membuat mesin komputer dan sebagainya. Maha canggih akalnya manusia. Maha pinter manusia. Maha hebat manusia. Tapi siapa yang tadi saya sebut yang ngasih akal? Allah. Allah akan cabut segalanya. Jangankan hartanya, jangankan uangnya,
Bagaimanapun hartanya banyak, Allah akan cabut. Semua tidak ada, tidak semua musnah. Maka dari itu kita bersyukur, pandai-pandai bersyukur kepada Allah. Pandai-pandai bersyukur kepada Allah. Memohon kepada Allah. Allah tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Siapapun tidak ada yang tahu. Kita hanya bersyukur kepada Allah. Tapi tahunya kita adanya Allah, adanya alam ini. Alam semesta, langit dan bumi. Apakah bisa manusia bikin bumi, bikin alam, bikin langit? Cari di alam, di dunia ini. Kalau ada yang manusia yang bisa bikin langit. Cari. Kalau di negara-negara lain ada mungkin di Cina itu bikin apa itu, bikin apa, matahari, bikin matahari, bikin matahari bikinan. Bisa secanggih itu, tapi manusia punya akal dari itu dari siapa? Allah. Allah Maha Kaya. Tapi manusia tidak bisa membuat langit, tidak bisa. Membikin bintang, beribu-ribu bintang, bikin bulan. Coba bayangkan berapa ribu bulan, berapa ribu bintang, berapa ribu bintang. Kalau bulan satu di Madura ada, tapi bulan bisa dilihat kita sedunia ini. Masya Allah, subhanallah. Maka itulah kekuasaannya Allah. Adanya Allah. Tanda-tanda kebesarannya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu mari kita, khususnya kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita pandai-pandai bersyukur. Dari apa saja kita mendapat rezeki sedikit, mendapat rezeki sedangan, mendapat rezeki banyak. Kita jangan ngersulo, jangan sambat, pun ngersulo pun sambat. Disyukuri Allah pasti mencukupi rezekinya hambanya. Kita enak jadi umat Rasulullah ini. Masya Allah, kita bersyukur. Mulai saat ini kita melatih yang belum bisa melatih bersyukur, melatih. Harus bersyukur. Jangan kita ketawa, senyum, tapi tidak bersyukur dalam hatinya, percuma. Ketawa, senyum itu bukan satu-satunya kita bersyukur, kita bersatu-satunya bersyukur, bukan. Masya Allah. Ketawa, senyum belum tentu bersyukur. Kalau kita bersyukur, pasti kita tersenyum mudah, ketawa mudah. Kalau senyum, kalau ketawa belum tentu bersyukur. Dan sebaliknya, orang kaya, orang banyak hartanya, belum tentu nikmat, belum tentu bahagia, belum tentu bersyukur. Belum tentu bersyukur. Bersyukur itu adalah menancapkan iman di dalam hatinya kita. Subhanallah. Mari kita di akhir zaman ini merubah diri, introspeksi diri, memperbaiki diri untuk lebih dekat kepada Allah. Memperbaiki kualitas iman takwa kepada Allah. Wa'ati Allah, wa'ati Rasul, taat maring Allah, taat maring Rasul. Hablum minallah wa hablum minan nas. Cinta kepada Allah juga cinta kepada sesama manusianya dimanapun berada. Apapun keadaannya, dimanapun berada kita tetap meningkatkan kualitas iman, takwa kepada Allah. Bukan hanya kita takwa di waktu ada pengajian, bukan kita takwa di waktu ada guru, bukan kita hanya takwa di waktu kita ada undangan pengajian, yasin, tahlil. Takwa dimanapun berada kita harus takwa. Berjalan sendiri di tengah-tengah jalan, berjalan sendiri di tengah-tengah kampung, berjalan sendiri di tengah-tengah kota, hidup sendiri. Kita harus bersyukur, itu namanya iman takwa kepada Allah. Kalau kita hanya di waktu ada undangan pengajian, tasyakuran, takwa itu namanya bukan takwa, takwaan.
takwa-takwaan. Takwa itu dimanapun berada kita harus tetap kepada Allah. Tetap takwa kepada Allah. Taat maring Allah, taat maring Rasul, berbaik kepada sesama manusianya. Puncak ilmu, puncak agama adalah adab, akhlak. Karena Rasulullah diutus ke dunia oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh menyempurnakan akhlaknya. Innama bu'istu liutammima makarimul akhlak. Aku sesungguhnya diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak yang baik supaya dibuat contoh oleh umatnya. Mengikuti contoh suri tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus berbaik kepada sesamanya, kepada umatnya, kepada hambanya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim duyufahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, kita harus memuliakan tetangganya, harus berbaik kepada tetangganya, harus berbaik kepada tamunya. Maka nanti tamu, tetangga kita menjadi saksi di akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Kebaikan kita pun selama di dunia, sekecil apapun kebaikan kita nanti di akhirat Allah akan lihatkan. Sekecil apapun keburukan kita, na'udzubillah min dzalik di dunia, maka Allah nanti diperlihatkan di padang mahsyar. Padang mahsyar tempatnya perkumpulan orang-orang semua ahli kubur akan dibangkitkan, dijadikan satu di padang mahsyar. Bermacam-macam tumbuhnya manusia, bermacam-macam wujudnya manusia, bermacam-macam rupanya manusia. Tapi semoga kita semua, saudara kami, sahabat kami dimanapun berada, mudah-mudahan nanti perkumpulan di padang mahsyar, mudah-mudahan kita memancarkan cahayanya bekas wuduknya selama di dunia kita sering berwuduk. Umatnya Rasulullah nanti di padang mahsyar ini orang yang taat pada Allah, orang yang taat pada Rasulnya, berbaik kepada sesamanya, maka nanti di padang mahsyar orang yang sering berwuduk, mukanya memancarkan cahaya, mengkilaukan cahaya, mukanya, telinganya, di keningnya memancarkan cahaya, tangannya sampai ke sikutnya memancarkan cahaya, kakinya sampai ke mata kakinya memancarkan cahaya. Tanda-tanda umat Rasulullah selama di dunia yang tidak pernah meninggalkan sholat, yang tidak pernah meninggalkan wudhu. Kita melaksanakan sholat memang harus lewat wudhu dulu, baik sholat wajib, baik sholat sunnah. Karena apa? Wudhu titian kita. Kalau kita mau sholat, melaksanakan sholat fardu, melaksanakan sholat sunnah, kita harus wudhu dulu. Kalau enggak wudhu ya enggak sah, enggak bisa. Ini titiannya. Mau keluar rumah, kita melaksanakan wudhu. Mau tidur, kita melaksanakan wudhu. Insya Allah nanti memancarkan. Tanda-tandanya umat Rasulullah nanti di padang mahsyar. Cahayanya bercahaya, mukanya bercahaya. Mukanya bercahaya sampai ke batuk ini, sampai ke keningnya, sampai ke telinganya. Tangannya mengeluarkan cahaya sampai ke sikutnya, kakinya mengeluarkan cahaya sampai di mata kakinya. Masya Allah. Inilah bekas wuduknya kita selama di dunia. Semoga kita semua, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, khusus kaum muslimin, maksudnya baik orang muslim laki-laki maupun perempuan, mari kita memperbaiki diri. Semoga kita mempunyai hati yang jembar, hati yang sirna, hati yang lurus. Kalau ada omongan-omongan atau pembicaraan yang tidak jelas, kita jangan dengarkan. Telinga kita untuk mendengarkan yang baik-baik saja, yang tidak baik kita tutup telinga, kita tutup mata. Hanya untuk mendengar kebaikan, untuk melihat kebaikan, pandangan-pandangan meripat ini. Semoga kita pandangan meripat. Kalau dibikin pandangan yang baik, kalau buat melihat yang baik, insya Allah mata kita akan jernih. Terima kasih. Semoga ada hikmahnya, semoga bermanfaat.
Semoga kita terutama untuk kami sendiri dan keluarga kami dan sahabat-sahabat kami, saudara kami dimanapun berada, semoga kita lebih istiqomah, lebih baik daripada sebelumnya. Semoga kita nanti di akhir hayatnya kita diberi predikat husnul khotimah. Semoga nanti kita di hari akhir, di hari pembalasan, semoga kita dibalas oleh Allah, dibalas oleh Allah, dibalas mendapat rahmat dari Allah, mendapat ridha dari Allah. Semoga kita nanti di padang mahsyar dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Amin amin Allahumma amin. Tetap di jalur syukur. Tetap di jalur syukur, tetap di jalur syukur. Apapun keadaannya. Cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian, wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.